Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang prediksi atau ramalan kamu sesuai dengan life path atau tanggal lahir kamu. Dan ini untuk numerologi atau angka keempat. Oke, angka 4 berarti bisa kamu yang lahir di tanggal 13, 31, atau hitungan dari tanggal lahir kamu sampai tahun dan bulan lahir kamu itu menjadi 4. Misalnya contohnya kayak kamu lahir tanggal 3 bulan 3 tahun 2003, ikan tinggal ditambah 3, 6, ditambah 2 karena 2003, oke, jadi 8, namun karena 0, nolnya kita abaikan, lalu tambah 3 lagi menjadi 11 sih, berarti life path kamu adalah 11, atau ada juga yang menyebutnya bisa itu hitungannya tetap 1, karena apapun yang sama ya kayak 1 atau 11, 22, 33 ya itu nggak bisa disamakan. Oke, jadi kalau aku ada kurang menyebut angka atau tanggal lahir lainnya, kamu bisa koreksi ya, karena aku melihat hitungannya. Oke, namun kalau aku kurang, aku bakal tulis di judul setiap video. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Jadi pembacaan aku akan sedikit berbeda dari tarot reader lainnya, so mohon dipahami ya, sorry for the noise. Oke, jadi di sini bakal aku lihat percintaan keseluruhan, juga kehidupan kamu dan karir kamu juga gimana 2023 bagi kalian yang lahir di ya angka 4 ya, atau hitungannya 4, atau life path apa sih menurut aku, life path atau tanggal lahir kamu, atau bisa juga dari nama kamu ya. Kalau nama kamu juga bisa dihitung ya, itu hitungannya 4 sih. Kamu bisa cek video ini. Oke, kita lihat oracle-nya. Oke, kita lihat untuk empat, tanggal lahir 4, gimana 2023 kamu ini bermain. Iya. Two of Autumn, bring fun into everything you do, juggling multiple priorities of job, an exceptional talent for multitasking. See, aku ngelihat untuk keuangan, karir ini bakal banyak opportunity ya, kerjaan bagi kamu yang memang ingin pekerjaan yang baru atau menginginkan sesuatu yang banyak pilihan, dalam artian mungkin bisa mencoba desk job yang baru, atau kamu diberikan pilihan untuk pindah. Nggak perlu pindah kantor, bisa juga pindah kantor, cuman kamu mencoba suatu job desk yang baru, yang mungkin ini bukan background kerjaan kamu, bukan juga background pendidikan kamu, namun kamu diberikan kepercayaan untuk melakukan banyak hal di sini aku ngeliat. Dan di sini membantu kamu juga secara keuangan, walaupun di satu sisi bisa jadi aku ngeliat energinya sebelumnya kamu nggak begitu dihargai karena memang kamu diberikan banyak tugas, namun kamu digaji atau diberikan bayaran tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan sih. Aku ngeliat kamu bisa untuk kayak apa sih ibaratnya, kamu bisa berdiri sesuai dengan kemampuan kamu, dan kamu meminta apa yang layak kamu inginkan, layak kamu dapatkan. Jika merasa kayak gitu, why not, aku ngeliat kamu memang layak dapatkannya sih. Seven of Pintar, cuman sebelumnya ya seperti aku bilang tadi, Seven of Pintar ada energi there is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth sih. Sebelumnya kamu takut untuk keluar dari zona nyaman kamu, karena kamu takut mungkin kamu bakal salah memilih dari kerjaan, karir, karena mungkin kamu ngerasa nggak mudah dapatkan kerjaan, nggak mudah dapat tempat kerjaan yang mungkin seperti sekarang gitu ya. Jadi kamu takut
Cuman di 2023 ini kamu ngerasa aku layak dapat yang lebih. Jadi walaupun kamu ingin pergi atau lari, kamu gak dihargai dalam pekerjaan ini, kamu tahu value diri kamu. Dan itu bagusnya, jadi aku ngeliat orang yang memang udah memperkerjakan kamu di sini akhirnya menghargai situasi kamu. See, walk away from dishonest association, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. See, jadi kamu mungkin dulu menerima seperti aku bilang tadi, kerjaan yang banyak untuk kamu mendapat banyak juga pujian, namun kamu sadar no, it's not the case gitu. Akhirnya kamu memilih untuk nggak memiliki banyak job desk atau kerjaan itu atau mencoba-coba. Namun karena kamu pernah mencoba, di sini aku melihat orang atau pemilik pekerjaan atau orang sekitar kamu melihat kamu mampu. Jadi saat mereka minta untuk kamu buat, kamu kayak asking, apa yang bisa aku dapatkan dari sini? Ya, bukan berarti pamrih, bukan berarti apa, namun aku ngelihat kamu melihat value diri kamu. Jadi ini berpengaruh juga ke kerjaan dan karir dalam bentuk juga pertemanan, ya, dan juga percintaan. See, be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way, a good person or company to work for. See, kalau tempat sekarang nggak bisa memberikan kepastian, aku lihat ada tempat lain yang bisa memberikan kepastian. Oke, dan juga untuk ini ada energi juga kamu bisa bakal pindah tempat tinggal ya, karena kamu bisa afford tempat yang lebih bagus ya, afford hal-hal yang di luar jangkauan kamu sebelumnya, karena 2023 ini tahunnya kamu banget. Aku ngeliat ya, Eight of Winter. See, you have what it takes if only you believe in yourself. Ya, kuncinya adalah kamu percaya terhadap diri kamu sendiri, kamu mampu untuk dapatin ini semua, dan yes, you are deserve it. Okay, King of Summer, no rebel, devoted, mature, warm heart, a romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart. Sorry for the noise. Getting involved in a culture or creative indie field. So aku melihat seseorang, aku nggak tahu di kerjaan atau karir, kamu bisa jatuh cinta dengan orang dari tempat kerja kamu atau tempat kerja kamu yang baru, atau seseorang jatuh cinta di sini. Dan aku melihat dia orang sangat mature, sangat dewasa, namun dia mempunyai energi The Chariot banget. The Chariot adalah zodiak keempat ya, karena kita membacakan tentang life path 4 ya, dan Chariot juga adalah energi Cancer sih ya. Jadi ini bisa dibilang seseorang yang independen, karir dan keuangan, namun secara emosional ya sebenarnya dia masih menginginkan romantic feelings, walaupun dia jauh lebih tua daripada kamu. Aku ngelihat seseorang naksir atau seseorang jatuh cinta sama kamu. Life path 4 adalah seseorang yang jauh lebih tua, seseorang yang memang ingin memperjuangkan kamu, dan seseorang yang ingin memang ada di dalam hidup kamu ya, tanpa kamu minta. Bahkan kalau kamu minta pun atau kamu menginginkan dia, mengusir dia pun, aku ngeliat dia nggak peduli, dia akan selalu ada untuk kamu. Dia sangat bertanggung jawab. Ini yang aku lihat, nggak seperti energi yang lainnya. Cuman aku ngerasain ntar ya, kita lihat energi percintaannya kamu. Untuk life path 4 aku ngerasain ada energi yang ntar ya, lilin percintaan kalian gimana. Aku ngeliat di awal-awal seseorang yang sangat naksir, sangat menggebu-gebu sama kamu ya, dan sangat menginginkan kamu. Jadi di awal dia nggak tahu ini reaksi atau rasa seperti apa ya, namun semakin dia mengenal kamu, dia semakin yakin kamu orang yang dia mau ya. Cuman ada energi yang trust issue di sini. Aku nggak tahu dia ataupun kamu yang saat ini kalian berdua mempunyai trust issue yang kurang begitu kalian fix ya. Ada trauma di sini. Aku nggak tahu ini dia ataupun kamu. Seseorang sangat
trauma, akan kegagalan masa lalu dia bersama kamu di bukan di masa lalu, mungkin besarnya masa lalu ya, bisa jadi yang cintanya tumbuh lagi, kasih sayangnya tumbuh lagi ya, walaupun orang lama ya kencang banget energinya, namun juga orang baru sangat kencang juga. Namun mereka mempunyai energi yang sama, yaitu aku ngeliat semuanya jauh lebih tua daripada kamu, dan sama-sama hopeless romantic. Mereka seseorang yang pandai menyembunyikan perasaannya. Mereka adalah misalnya laki-laki ya, seseorang yang pengen untuk perempuannya benar-benar mengandalkan mereka, menginginkan mereka, sangat depend sama dia, bergantung. Cuma di satu sisi mereka juga ingin pasangannya atau ingin orang yang dia kasihi juga bisa berdiri sendiri, tegak tanpa mereka gitu. Dia bakal selalu menunggu, dia akan selalu ada untuk orang yang dia kasihi dan orang yang dia cintai, which is you. Jadi aku ngeliat di sini energi percintaan ya sangat kencang bermain, cukup stabil aku ngeliat di sini. Ya, cuman itu tadi trust issue yang aku lihat membuat seseorang nggak bisa ngeliat hubungan ini sebaik-baiknya. Bisa jadi ini kamu, ya. Namun aku ngelihat karena ini masa spiritualitas tahun 2023 adalah numerologinya adalah 7 sih, dan kamu 4 ya, life path kamu 4. Ini ngasih lihat banget ada energi yang doubling di dalam diri kamu ya. Ada energi yang memang harus dilepasin, dikeluarkan. Something harus kamu hancurkan, harus kamu lepasin ya. Aku ngerasain ada cinta seseorang yang masih sangat besar terhadap kamu, life path 4 ya, aku nggak tahu nih ya, dan sepertinya juga kamu ya. Namun untuk orang baru di sini dia nggak terlalu mempermasalahkan masa lalu kamu. Yang penting kamu bersama dia. Which is dia butuh energi yang ibaratnya kalian selalu bersama. Ada di Empress. Ya, ada the star, so energi di Aquarius ini, dan a ten of spring. Jadi di sini adalah puncak energi seperti bilang karir dan keuangan bakal sangat membaik ya. Namun saat memasuki percintaan juga sangat baik, cuman bakal seperti aku bilang tadi ada trust issue, kamu agak ragu karena ini seperti menimbulkan trauma kamu. Bukan menimbulkan, sebenarnya membawa kenangan, bukan juga membawa sebenarnya. Namun sebenarnya itu udah ada dalam diri kamu, dalam bentuk dorman atau bentuk kamu suppress, kamu menahan kesakitan itu. Jadi kamu selama ini sendiri, kamu fokus dengan diri kamu, kerjaan, dan saat seseorang memulai cinta baru dia bersama kamu tertrigger lagi dan kamu kira dia yang membawa itu, padahal itu udah ada dalam diri kamu. Itu yang kadang kita nggak sadari. So, kenapa ini semua hadir? Karena memang kamu perlu dicintai, kamu perlu disayangi. Ya, jadi semesta nggak mau melihat kamu sendiri berjuang dalam hidup ini. So, diberikanlah seseorang untuk kamu. Ya, namun sebelum kamu memahami atau menyadari ini semua, memang kamu harus melepaskan trauma kamu itu tadi. That's it. Ya, that's all. Jadi aku ngelihat dari lilinnya yang menyala di sini untuk kamu ya, memang burning ego yang sangat besar terjadi karena life path 4 kamu sangat ditunggu oleh seseorang. Di sini aku nggak tahu energi masa lalu, energi baru juga menunggu kamu kencang banget karena kamu hidup di masa lalu dan masa depan. Kamu gak begitu hidup di masa sekarang. So that's why energinya ini semua keluar. Namun aku berharap yang terbaik untuk kamu, dan dia yang terbaik hadir menjelang memasuki Saturn masuk Aquarius. So buah dari kesabaran kamu bakal keluar. So
That's it, sorry for the noise. Then that's all, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.